Balik lagi nongkrong di garis lurus bareng gue, Rini. Kali ini gue mau bawain kasus misteri kematian satu keluarga di Kalideres. Kamis 10 November tahun 2022, seorang ketua RT di sebuah perumahan dapat laporan nih dari warga. Warga melaporkan kalau mereka mencium bau yang tidak sedap yang berasal dari salah satu rumah yang mereka curigai. Jadi, abis dapat laporan itu, sang ketua RT ini menelpon polisi. Setelah ditelepon, polisi ini pun langsung datang ke rumah tersebut. Ketika polisi ini tiba, ternyata pagar dan pintu rumah tersebut dalam kondisi terkunci dari dalam. Akhirnya pintu dan pagar ini pun dibuka paksa oleh pihak kepolisian. Setelah terbuka, masuklah mereka ke dalam rumah ini. Betapa terkejutnya mereka dengan penemuan 4 anggota keluarga yang tinggal di rumah itu dalam kondisi tak bernyawa. Keempat jasad yang ditemukan langsung diidentifikasi sebagai yang pertama yaitu Rudianto Gunawan, kita sebut sebagai RG, seorang bapak yang berusia 71 tahun, kemudian istrinya RD yaitu Reni Margareta Gunawan yang kita sebut sebagai RM berusia 66 tahun. Lalu anaknya RG dan RM yaitu Dian kita sebut sebagai DF berusia 42 tahun dan yang terakhir adiknya RG yaitu Budianto Gunawan. Kita sebut sebagai BG yang berusia 68 tahun. Jadi keempat jasad ini ditemukan di lokasi yang berbeda-beda di dalam rumah itu. Jasadnya RM dan DF ditemukan di dalam satu kamar. Sedangkan RG ini di kamar kedua dan jasad BG ditemukan di kursi ruang tamu. Yang memilukannya adalah keempat jasad ini ditemukan dalam kondisi tubuh yang mulai mengering. Artinya, tubuh mereka ini bahkan udah melewati proses pembusukan, guys. Soalnya cuma tersisa kulit dan tulang belulang yang terlihat sangat jelas. Oke, kita masuk ke hasil otopsi satu keluarga ini ya. Nah, pada 11 November, polisi melakukan otopsi terhadap jasad-jasad yang ditemukan. Menurut keterangan dari tim forensik, keempat jasad ini sudah meninggal lebih dari 3 minggu sebelum tubuhnya ditemukan. Waktu ditemukan mereka itu berbeda-beda, tapi di sekujur tubuh para jasad tersebut nggak ditemukan sama sekali satupun bekas penganiayaan. Dan yang mengejutkannya lagi adalah lambung para jasad ini dalam kondisi kosong serta otot-otot yang sudah mulai mengecil. Dan diduga keempat jasad ini meninggal karena kelaparan yang cukup lama. Terus, selama penyelidikan, polisi ini menemukan beberapa temuan yang ada di TKP. Saat keempat jasad ditemukan, polisi ini menemukan rumah dalam keadaan yang sangat rapi. Terus nggak ditemukan juga tuh bercak darah di rumah itu. Tapi polisi menemukan sejumlah barang yang dimasukkan ke dalam kardus, termasuk pakaian, bahkan banyak lampu yang sudah mulai mereka lepas-lepasin. Polisi juga nggak nemuin adanya bahan makanan ataupun air. Kulkasnya dalam keadaan kosong dan di rumah itu nggak ditemukan galon air. Terus ditemukan juga bon dan bungkus makanan. Dan yang jadi menariknya adalah ditemukan semangkok kapur barus, lilin merah, dan bedak bayi. Diketahui juga bahwa keluarga ini memiliki sebuah mobil keluaran baru, Honda Brio dan motor. Tapi mobil dan motor itu nggak ada di lokasi TKP. Nah, semua temuan yang ditemukan tuh dibawa oleh pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Selesai kita bahas tentang temuan di TKP, selanjutnya kita bahas mengenai kejanggalan dan keanehan dari kasus ini. Jadi, pada tanggal 13 November, adik kandung dari RM yang berinisial RA, ia memberikan keterangan kepada Kompas. Dari keterangan-keterangan yang ia berikan, ada yang jadi menarik oleh publik. Pertama, saat diwawancarai, suaminya RA alias R itu mengaku sudah tidak berkomunikasi atau putus kontak sejak 20 tahun yang lalu. Sedangkan istrinya, RA, bilang kalau komunikasi terakhir dengan keluarga yang meninggal ini sejak 5 tahun yang lalu. Lalu, RA juga bilang kalau kakaknya dan keluarganya nggak pernah sama sekali meminta bantuan finansial.
Terus yang RA tahu keluarga korban ini adalah keluarga yang gak suka minta-minta. Malah keluarga korban ini dulunya suka ngasih-ngasih ke dia kayak makanan, baju-baju. Bahkan kalau RA ini ulang tahun, mereka suka kirimin tuh kayak paket, ya sejenis hadiah lah untuk ulang tahun RA ini. Dengan keterangan RA ini, secara nggak langsung ia sudah mematahkan dugaan bahwa keluarga ini mati karena kelaparan. Oke, kita lanjut ke kejanggalan yang kedua. Pada 31 Agustus, keluarga tersebut mendapatkan surat teguran dari PLN karena sudah menunggak tagihan listrik tuh. Nah, setelah tagihan itu mereka sempat bayar listrik sebesar Rp300.000. Tapi yang anehnya pada 4 Oktober 2022, mereka menghubungi pihak PLN untuk memutuskan aliran listrik di rumahnya. Sekitar 3 minggu setelah itu, pada 27 Oktober 2022, petugas PLN ini berusaha untuk menghubungi keluarga ini, tapi nggak ada respon dari keluarga ini. Di samping itu, menurut pengakuan Kapolsek Kalideres AKBP Syafri Wasdar, itu melaporkan memang di September 2022 lalu, keluarga ini melarang juru pemantau jentik untuk memeriksa jentik nyamuk di rumah mereka. Padahal di bulan Agustus, jumantik ini masih diizinkan untuk masuk ke dalam rumah mereka. Lalu, Ketua RT juga menambahkan, sejak September keluarga ini cuma memberi laporan kepada petugas jumantik lewat lisan dan foto aja. Sekitar 2-3 bulan lalu, tetangga juga melaporkan bahwa mereka sadar nih kalau keluarga ini memiliki kebiasaan-kebiasaan aneh. Kayak sang anak DF pernah terlihat berjalan dengan kakinya yang terikat plastik hitam. Karena melihat hal itu, salah satu tetangga tuh sempat nanyain, kakinya kenapa? Tapi DF ini nggak ngasih respon apa-apa. Terus nih ya, tetangga sebelah rumah korban mengaku kalau mereka itu sudah mulai mencium bau busuk dari rumah itu sejak bulan Februari lalu. Bau busuk itu kayak sekelebat aja gitu keciumnya. Ya bau busuknya itu kayak hilang timbul gitu guys. Tapi baru kecium kembali dan sangat menyengat itu di bulan November. Oke, kita balik lagi ke laporan dari ketua RT-nya ya. Kan di rumah itu ditemukan tuh lilin dan kapur barus yang terletak di atas meja dekat jasad sang paman ini. Pak RT berpendapat mungkin adanya lilin itu karena ya memang digunakan sebagai alat penerang bagi keluarga ini. Soalnya kan listrik di rumah mereka udah diputus oleh PLN. Setelah kurang lebih 2 minggu sejak kasus ini diselidiki, pada 21 November 2022, Direktorat Reserse Kriminal Umum Metro Jaya yang dipimpin oleh Kombes Hengki Haryadi untuk mengupdate perkembangan penyelidikan dan penemuan terbaru dari kasus keluarga Kalideres ini. Jadi, dalam penyelidikan, polisi menemukan 2 handphone, yang mana masing-masingnya ini dipakai oleh 2 orang. Ketika diperiksa, HP ini ternyata ditemukan bahwa keluarga ini memang jarang sekali berkomunikasi dengan pihak luar. Dan di salah satu HP yang ditemukan, bahwa salah satu dari anggota keluarga ini sudah mencoba untuk menjual barang-barang perabotan di rumah mereka, kayak TV, AC, kulkas, mobil. Dan ditemukan juga bahwa sang paman, BG, bukan cuma berusaha untuk menjual perabotannya aja, tapi juga mencoba menjual rumah yang mereka tinggali. Jadi BG ini pernah menghubungi agen properti rumah. Dari percakapan BG dan si agen ini, polisi kemudian mendapatkan 3 saksi baru, seorang agen propertinya dan 2 pegawai koperasi simpan pinjam. Kenapa ada pegawai koperasi simpan pinjam? Di sini kan si BG ini mau menjual rumah tuh melalui agen properti, tapi nggak kejual-jual rumahnya. Lalu BG ini berniat untuk menggadaikan sertifikat rumahnya ini, dibantulah oleh si agen properti ini. Sekitar 6 bulan sebelum jasad mereka ini ditemukan, si mediator ini datang ke rumah mereka bersamaan dengan 2 pegawai koperasi simpan pinjam ini untuk mengurus administrasi penggadaian. Ketika si agen dan 2 petugas koperasi ini datang ke rumah mereka, si BG ini bukain pagar dan dari situ aja mereka udah bisa nyium bau yang sangat busuk. 3 orang ini pun nanya tuh, bau ini berasal dari mana ya? Saat ditanya bau ini berasal dari mana, nah
Sang BG ini menjawab bahwa ini datang dari got yang belum mereka bersihkan. Setelah itu masuklah mereka bertiga ke dalam rumah yang mana tujuan sebenarnya itu untuk ketemu sama RM, sang ibu. Soalnya dalam sertifikat rumah itu tertulis milik dan atas nama RM. Dan saat ditanya mana RM, BG dan DF saat itu bilang kalau sang ibu, yaitu RM, itu tertidur di kamarnya. Karena mereka harus ketemu dengan RM ini, akhirnya DF bersama BG itu mengajaklah salah satu petugas koperasi untuk datang ke kamarnya RM.